Indonesia bisa menang dengan mudah saat melawan Brunei di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Indonesia bisa mengalahkan Brunei dengan skor telak 6-0. Ini kemenangan yang membanggakan. Meskipun lawannya hanya Brunei, tapi ini adalah kemenangan yang penting, terutama untuk modal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Meskipun begitu, Coach Sintayong sendiri merasa performa timnya masih belum maksimal. Ia pun belum puas. Coach STY menganggap kalau Indonesia seharusnya bisa mencetak gol. Sebab Brunei sendiri juga sudah tahu kalau Indonesia adalah tim yang jauh lebih hebat. Sebelum pertandingan ini berlangsung, sudah bukan rahasia kalau Brunei Darussalam bukanlah tim yang diperhitungkan. Pernyataan itu bukannya tanpa fakta. Indonesia sudah pernah mengalahkan Brunei dengan skor 7-0 di Piala AFF 2022. Menanggapi sejarah kelam itu, Kapten Brunei Muhammad Hendra Azam mengatakan kalau saat itu kondisinya berbeda. Ia berdalih kalau pertandingan AFF tersebut diselenggarakan saat Brunei tak menjalankan kompetisi akibat COVID. Juga fakta mereka bermain dengan 10 orang. Di pertemuan terakhir wajar kami sulit mengalahkan Indonesia, sebab mereka main sangat menyerang, kami juga saat itu bermain hanya dengan 10 orang. Jadi sangat sulit untuk mengimbangi permainan Indonesia saat itu, ucapnya dikutip dari CNN. Kapten Brunei itu kemudian melanjutkan, ia mengakui Indonesia saat ini adalah tim yang kuat. Perkembangan sepak bola timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong tidak lepas dari perhatian pemain berusia 35 tahun tersebut. Ia tahu Indonesia sudah semakin kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga berkata kalau dirinya tahu Indonesia akan bermain menyerang, dan itu tak bisa dipungkiri sedikit membuat nyali tim Brunei ciut. Sebab mereka tahu kemampuan mencetak gol yang dimiliki para pemain Indonesia. Maka dari itu dengan nada bercanda ia berkata kalau Brunei akan menumpuk pemain di garis pertahanan nantinya. Kami akan memberikan perlawanan yang terbaik, tapi saya akui Indonesia sekarang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Di laga ini mungkin mereka akan bermain total menyerang dengan formasi 118. Jadi kami harus menumpuk pemain di lini pertahanan. Begitu kelakarnya. Prediksi Kapten Brunei itu ternyata benar. Indonesia sudah menggebrak sejak wasit meniup peluit kick-off. Pertandingan baru berjalan 7 menit, Dimas Derajat sudah membuka keran gol untuk tim Garuda. Kemudian Indonesia berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-12 lewat gol dari Rizky Ridho. Unggul 2 gol sebelum setengah jam pertandingan, penampilan Indonesia malah mengalami penurunan. Brunei juga bisa bertahan dengan baik sehingga babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0. Masuk ke babak kedua, anak asuh Sintayong baru bisa kembali mencetak gol di menit ke-63. Itu pun dari gol titik putih Ramdan Sananta. Santana bisa kembali mencetak gol, membuat Indonesia unggul 4-0 di menit ke-67. Dimas Derajat yang tampil apik di babak pertama pun kembali mencetak gol di menit ke-72. Dan sebelum pertandingan ditutup, Dimas Derajat kembali membobol gawang Brunei, sekaligus melengkapi hat-tricknya di menit ke-92. Indonesia pun bisa menang dengan skor memuaskan 6-0. Dimas Derajat patut menyandang status man of the match di laga ini. Aksinya di lapangan memimpin lini serang timnas patut diacungi jempol. Selain mencetak hat-trick, catatan statistiknya juga tidak bisa diabaikan. Indonesia memang sudah menang 6-0, tapi di babak pertama, Garuda hanya mampu mencetak 2 gol meskipun mendominasi penuh permainan. Baru setelah Coach STY memasukkan Kambuaya, Witan, Ramdan Sananta, Egy, dan Sheni Patinama, baru permainan timnas terlihat lebih efektif. Terbukti 4 gol bisa langsung dicetak para pemain timnas di babak kedua. Ini juga disadari oleh Coach STY. Ia tahu kalau masih ada hal yang harus ditingkatkan dari timnya. Untuk itu setelah pertandingan, Coach STY mengaku tidak senang dengan permainan yang ditampilkan timnas Garuda malam itu. Saya mengucapkan selamat pada para pemain untuk pertandingan hari ini. Tetapi untuk bagaimana jalannya pertandingan, saya tidak terlalu senang. Harusnya permainan kita bisa jauh lebih bagus lagi. Sintayong lebih menyoroti permainan di babak pertama.
Sebab Indonesia sudah mencetak 2 gol saat pertandingan baru berjalan 12 menit. Tapi setelah itu hilang fokus dan tak bisa mencetak gol lagi sampai babak pertama berakhir. Baginya tim asuhan bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Setelah gol kedua, sangat lama bagi kami untuk mencetak gol tambahan. Butuh waktu lama bagi kami untuk mencetak gol ketiga. Itu jadi bahan evaluasi kami di pertandingan ini. Untungnya di babak kedua, para pemain bisa kembali bekerja keras. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk para pemain. Lanjutnya dikutip dari bolasport.com. Meski sudah menang 6-0, tapi memang permainan Indonesia di babak pertama perlu jadi perhatian. Sebab ini bukanlah pertandingan biasa, melainkan jalan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, maka permainan Indonesia harus sempurna di berbagai lini dan tidak ada celah sama sekali. Menang lawan Brunei adalah langkah pertama. Jika Indonesia bisa menaklukkan Brunei di 2 leg nanti, maka langkah selanjutnya adalah ronde kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di situ Indonesia akan bergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina yang sudah menunggu di grup F. 3 tim itu masih jadi tim yang sangat kuat dan ancaman untuk Indonesia. Tapi, jika Indonesia bisa juara atau jadi runner-up grup F, maka akan melangkah ke ronde ketiga dan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Baru jika bisa jadi juara atau runner-up grup di babak penyisihan ronde 3, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau tak lolos di ronde 3, maka masih bisa berjuang di ronde 4 dan 5 dengan sistem yang serupa di ronde 2 dan 3. Perjalanan Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026 memang masih sangat jauh. Maka tidak heran Coach STY menuntut kesempurnaan di setiap pertandingan timnas. Tapi masih ada sisi optimis, dengan mengalahkan Brunei di 2 leg nanti, Indonesia bisa naik peringkat FIFA. Pertandingan leg kedua nanti akan digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah hari Selasa, 17 Oktober besok.